الحمد لله القائل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا جميعا بهلاله عن حرامه والله لذو فضل على العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين اللهم صل وسلم على عبدك الذي أرسلته رحمة للعالمين وهو سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم جميعا بتقوى الله فاتقوا الله أيها الناس واستجيبوا لنداء الرحمن في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وتزودوا بالتقوى أيها الناس كما أمرنا سبحانه في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم عباد الله أتلو عليكم قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ابتداء واستناد في هذه الخطبة القصيرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم عباد الله jemaah rahimakumullah. Berbagai fenomena terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Apalagi di saat adanya momentum atau berbagai peristiwa yang di dalam kondisi seperti itu banyak sekali godaan yang menyeret umat ini keluar dari jalan yang lurus. Walaupun banyak manusia mengetahui bahwa situasi-situasi seperti itu rentan dengan godaan, banyak sekali ranjau-ranjau di dalam kehidupan yang melupakan orang akan petunjuk syariat. Tetapi sangat disayangkan kelemahan iman, kekurangan ilmu, dan bergeloranya syahwat yang ditunggangi pula oleh syaitan akhirnya membuat orang tidak melihat rambu-rambu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tanpa rasa malu mereka tidak mempedulikan pantangan dan larangan, dan bahkan mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka itu telah menjatuhkan harkat dan martabat mereka sendiri. Wahai kaum muslimin, saya teringat dengan salah satu keputusan Komisi Fatwa se-Indonesia ketika berijtima di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarbaru,
Keputusan itu terkait dengan apa yang kita lihat sekarang ini secara terang-terangan dilakukan. Ketika orang berebut jabatan, mereka beli suara orang. Mereka bujuk orang dengan materi. Bahkan yang menyedihkan dan juga mengerikan sebenarnya dalam kehidupan berbangsa, mereka pergunakan bantuan-bantuan negara seperti bantuan sosial, fasilitas-fasilitas yang mesti didapatkan oleh rakyat. Mereka peralat untuk kepentingan-kepentingan politik dan jabatan mereka masing-masing. Wahai kaum muslimin, kalau kita berbicara tentang amanah seseorang yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab oleh umat dan rakyat di suatu negara, tidak akan ada yang berbeda pendapat bahwa perbuatan tersebut adalah berkhianat sebenarnya kepada amanah itu. Kalaulah mereka menyadari bahwa perbuatan itu adalah pengkhianatan, tentu mereka setidaknya punya rasa malu untuk menjalankan hal yang demikian. Tetapi kalau kita kembalikan kepada sudut pandang syariat, tentu kita akan menjawab itu pertanda bahawa mulai menipisnya keimanan. Karena rasa malu baru hadir dalam diri seseorang ketika ada iman di dalam kalbu. Karena malu itu syu'bah, salah satu ranting dari keimanan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingatkan melalui Jibril alaihissalam kalimat yang itu pernah juga diperingatkan kepada para nabi sebelum beliau. Fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak bermalu, berbuatlah sesukamu. Jadi perbuatan sesuka hati tanpa mempedulikan aturan yang mereka buat sendiri, membelakangi aturan dan petunjuk agama yang mereka katakan itu agama mereka, tak lebih disebabkan hilangnya rasa malu dan tipisnya keimanan di dalam kalbu. Wahai kaum muslimin, apabila orang-orang seperti ini yang terus diberikan amanah oleh rakyat dan umat di negeri ini, fala talumu illa anfusakum. Tidak ada lagi yang perlu dicela dan disalahkan melainkan diri kita sendiri, wahai umat Islam. Kalau tidak bisa menjadikan itu sebagai ukuran pantas dan tidak pantasnya seseorang disandangkan jabatan,
ketika mereka memanfaatkan fasilitas umum, mereka memanfaatkan fasilitas negara, mereka pergunakan bantuan-bantuan yang itu mesti didapatkan oleh rakyat, tetapi menumpang di dalam itu harus berikan suara dan berbagai macam. Tidak juga kita jadikan itu pembuka mata kita dan mata hati kita. Kemudian berikutnya, umat dan bangsa ini terjerat di dalam pengkhianatan berketerusan. Siapa yang mesti disalahkan? Tidak ada yang patut untuk ditunjuk dan celah, melainkan diri kita sendiri yang tidak mau membuka mata dan tidak mau mempergunakan rasa. Wahai ibadallah, dalam keputusan itu di Banjarbaru tersebut, Majelis Ulama melahirkan 4 poin terkait dengan perkara sogok menyogok, memberi sesuatu untuk mendapatkan dukungan. Yang menjadi tugas bagi para ulama untuk menyampaikan kepada umat di dalam kesempatan-kesempatan ceramahkah, tausiah, termasuk khutbah ini. Ketentuan hukum itu yang pertama, suatu permintaan dan atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, padahal diketahui hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan kewenangannya, hukumnya adalah haram. Jadi rakyat menjadi hak mereka untuk memberikan suara. Dan kewajiban mereka secara syar'i untuk memberikan amanah kepada orang yang memenuhi persyaratan. Tapi kemudian mereka dibayar untuk itu. Bahkan celakanya lagi dibayar untuk mengingkari petunjuk akal sehat mereka, mencampakkan petunjuk syariat mereka, mengabaikan kepentingan kemaslahatan umat dan rakyat negeri mereka. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori riswah, suap, dan setidaknya membuka jalan untuk keperbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena itu, bagi siapa saja yang menghantarkan dirinya, saya katakan ada 2 kategori orang yang menghantarkan dirinya kepada orang lain untuk jabatan itu. Ada yang menawarkan dan ada yang meminta. Bagi orang yang rakus, yang menghalalkan segala cara, orang itu tidak menawarkan dirinya tetapi meminta-minta dan merengek untuk mendapatkan jabatan. Itu tidak pantas untuk diberikan amanah. Mereka yang menawarkan adalah dengan memperlihatkan, dengan menunjukkan kemampuan mereka, keahlian mereka, kepantasan mereka, dengan menjaga berbagai aturan, dengan tetap menjaga akhlak moral, dengan terus memberikan berbagai pertimbangan yang memang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat dan bangsa ini, tanpa menerabas rambu-rambu yang ada. Itulah mereka yang memberikan tawaran kepada umat agar mereka dipilih. Ini orang yang menawarkan diri, bukan meminta dalam kategori merengek untuk mendapatkan jabatan. Orang yang kedua inilah yang perlu dipertimbangkan oleh kaum muslimin. Tapi kalau dia datang dengan memberikan sesuatu, apalagi kalau yang diberikan itu adalah hak rakyat. Ingat, bantuan-bantuan yang telah diputuskan untuk diberikan itu memiliki persyaratan. Persyaratan itu tidak termasuk di dalamnya pilihlah orang yang memberi. Dan ingat, wahai para penguasa, saudara-saudara bukan pemilik harta itu.
Saudara-saudara bukan pemilik bantuan itu. Saudara-saudara hanya memiliki kewenangan menyalurkan dan menyampaikan itu kepada orang yang berhak dari rakyat ini, dan itu amanah yang tidak boleh saudara-saudara khianati. Dan saya katakan kepada umat, kepada rakyat negeri ini, bahwa bantuan-bantuan yang diperuntukkan untuk fuqara, masakin, orang-orang yang memang memenuhi persyaratan itu adalah hak dari anda semua. Hak dari saudara-saudara semua. Karena itu telah ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Coba bayangkan kalau ada pula rakyat yang mau menerima haknya, tapi dijadikan itu untuk pembeli suaranya. Alangkah bodohnya orang-orang itu, dia dibeli dengan hartanya sendiri. Dia tergadai dengan haknya sendiri. Karena itu wahai kaum muslimin, wahai umat al-Islam, wahai rakyat negeri ini, janganlah kita mau terus diperlakukan dengan cara-cara yang melecehkan harga diri kita. Ingat, apalagi hari ini saya hadir di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yang kehormatan mesti dijunjung tinggi. Betapapun pahitnya kehidupan, betapapun susahnya tantangan yang dihadapi, tapi harga diri tidak boleh terjual. Karena itu, wahai kaum muslimin, menerima berbagai imbalan atau bujukan material atau janji-janji jabatan, kewenangan untuk memberikan kewenangan kepada seseorang yang sebenarnya tidak pantas untuk mendapat itu dengan perbuatannya itu adalah pengkhianatan terhadap amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diputuskan oleh Majlis Ulama ketika ijtima' di Padang Panjang, bahwa memilih orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh syariat itu wajib hukumnya, dan memilih di luar itu haram hukumnya. Sekarang sudah melakukan yang haram, malah dibujuk lagi dengan uang yang itu dalam kategori riswah. Sudah berapa kali perbuatan haram dilakukan oleh orang itu. Jauhilah itu wahai umat Islam. Kemudian yang perlu kita ingat, bahwa kehormatan kita, harga diri kita, yang merupakan suatu yang melekat di dari diri kita, yang diperjuangkan dahulu oleh para pejuang kemerdekaan kita, tidak boleh diperbudak bertahun-tahun hanya dengan imbalan 100.000, 200.000, bahkan seberapapun. Karena dahulu untuk mendapatkan kehormatan itu berkuah darah para pejuang kita untuk memperolehnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, apakah akan kita gadaikan semua itu hanya karena kepentingan materi yang mungkin tidak bertahan 5 hari? Jadi karena itulah makanya Majelis Ulama menyatakan bahwa perbuatan sogok menyogok, membeli suara dan berbagai macam itu hukumnya haram berdasarkan kepada petunjuk dalil-dalil syariat, dan berdasarkan juga kepada mudarat yang akan menimpa umat ini apabila perangai ini dilakukan dan dianggap biasa saja di tengah kehidupan bermasyarakat, baik di dalam berpolitik maupun di dalam berbagai macam jabatan publik. Karena itu, kalau ada yang berhak menerima bantuan sosial, terima bantuan itu. Kalau ada yang berpesan syaratnya ini, syaratnya itu, pilihlah saya, tidak perlu patuhi syarat itu.
apakah halal diterima? Kalau orang itu memenuhi syarat untuk menerima, halal bagi dia. Tapi kalau dia lakukan pilihan dengan mengabaikan amanah dari Allah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh ulama, memilih orang yang memenuhi persyaratan apabila ada itu wajib, tapi karena ada bansos yang diberikan, terpaksa kata dia melencengkan amanah kepada orang tidak memenuhi syarat. Apa akibatnya orang itu? Orang itu melakukan perbuatan yang haram ketika dia mengalihkan amanah kepada orang yang tidak berhak. Dan orang itu melakukan kebodohan. Kenapa? Karena dia mau dibeli dengan uang yang sebenarnya telah menjadi miliknya. Karena itu wahai umat Islam, saatnya kita harus membuka wawasan dan kecerdasan kita. Supaya kita jangan dilecehkan juga dengan cara-cara seperti itu. Dan saya himbau kepada siapa saja yang berkompetisi, yang berpacu mendapatkan itu semua, agar ingat bahwa hidup ini tidak selamanya di dunia ini. Ingat bahwa pertanggungjawaban itu tidak sebatas di dalam berbagai musyawarah dan pertemuan-pertemuan dalam kelompok, partai atau apapun. Pertanggungjawaban saudara-saudara akan sampai nanti di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya jabatan didapat dengan cara yang haram? Apa gunanya kekuasaan diperoleh tetapi dengan menipu, dengan memperdaya orang? Karena itu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah bahwa segala yang diperebutkan hari ini, kalau diperoleh dengan cara yang tidak benar, kelak akan menjadi penyesalan yang tidak berguna di akhirat. Wahai ibadallah, pemimpinkah, rakyatkah, termasuk diri kita sendiri, saya sendiri, para ulama dan sebagainya, saya ajak kita semua untuk menyampaikan yang hak, walaupun mungkin pahit. Menyatakan yang benar, walaupun akan dimusuhi oleh siapapun. Dan tetaplah memberikan penerangan, menjadi cahaya di tengah umat, agar ke depan kita punya harapan yang lebih cerah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang saya bacakan pada khutbah kedua ini, ada kalimat yang patut menjadi perhatian bagi kita semua bangsa Indonesia. Ada kalimat di situ setelah pelarangan memakan harta sesama kita dengan cara batil. Kata Allah, wa tudlu biha ilal hukam. Kamu membawa urusan harta benda itu kepada hukam.
kepada orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan, meletakkan aturan dan menyelesaikan persoalan. Kalau hari ini orang berbicara tentang abuse of power, penyalahgunaan kewenangan dalam bahasa-bahasa yang sekarang sering kita dengar dalam bahasa hukum dan politik, Al-Quran jauh hari telah mengingatkan bahwa akan ada nanti sekelompok orang yang mempergunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Apakah terlambat kitab suci kita memperingatkan? Tidak. Apa kurang syariat kita memberikan peringatan? Tidak. Wa tudlu biha ilal hukam. Kamu sekalian membawa persoalan-persoalan itu, berbagai macam kepentingan dan sebagainya kepada orang-orang yang menjadi hakim, yang menjadi penguasa, yang memiliki kewenangan, yang bisa memutuskan perkara. Tetapi tujuan apa? Kamu peralat para hukam itu, atau kamu pergunakan kewenangan mereka untuk seolah-olah secara hukum kamu menjangkau yang halal. Seolah-olah secara peraturan kamu mengambil yang benar. Padahal hakikatnya kamu memakan sebagian hak orang lain dengan cara yang dosa. Jadi sebenarnya peringatan penggunaan kewenangan untuk menghalalkan yang haram, untuk membenarkan perbuatan salah, untuk dipakai agar orang mendapatkan sesuatu dengan cara batil, telah diperingatkan di dalam syariat. Tinggal umat Islam mau tidak mengambil peringatan ini untuk kehidupan mereka. Renungkanlah ini, wahai ibadallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم اجعل كلمتك هي العليا واجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعم يزدكم واذكروه كثيرا ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.